Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi kita, yaitu Designing e-learning. Teman-teman mahasiswaku sekalian, dalam kesempatan kali ini terkait dengan proyek akhir nanti, di mana dalam proyek akhir nanti kita akan menggunakan salah dua model desain pembelajaran. Karena salah satu model desain pembelajaran telah dan sedang Anda kerjakan sekarang ini, yaitu dengan menggunakan model desain sistem pembelajaran Pedati. Nah, model desain sistem pembelajaran kedua yang ingin saya perkenalkan kepada Anda adalah model yang disebut dengan ILDF atau Integrative Learning Design Framework yang diperkenalkan oleh Brenda Banan atau lebih lengkapnya Brenda Banan-Ritland dan Nada Dabah gitu ya. Nah, seperti apakah gerangan model desain sistem pembelajaran ILDF ini? Mari coba kita lihat satu persatu. Ini dia ILDF. Ya. Jadi ILDF ini dikembangkan oleh Brenda Banan dan juga Nada Dabah. Yang saya ambil sekarang ini penjelasan dari ILDF ini saya ambil dari apa yang ditulis oleh Brenda Banan tahun 2013 dalam satu buku yang berjudul Educational Design Research yang diedit oleh Judd Plum dan Nieken, di mana salah satunya di situ membahas model ILDF ini dan penulisnya adalah Brenda Banan itu sendiri. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini akan lebih mempermudah Anda nanti dalam melaksanakan proyek akhir. Di samping Anda tentu saja harus membaca bukunya yang telah diberikan yang dikarang oleh Brenda Banan dan Nada Dabah itu sendiri. Ini adalah hanya penjelasan awal dan penjelasan umum untuk mempermudah Anda memahami. Oke, seperti yang Anda pernah lihat dalam buku Nada Dabah dan Banan Ritland ini, langkah-langkah atau model konseptual terkait dengan ILDF ini dapat terlihat seperti pada monitor dalam satu lingkaran. Di dalamnya terdiri dari 3 langkah besar. Namun seperti dijelaskan oleh Nada Dabah bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah mengembangkan satu pedagogical model atau construct. Jadi dalam ILDF itu langkah pertama yang harus dilakukan itu tidak sembarangan, tapi harus membangun teori yang didasarkan atas satu konstruk tertentu sehingga kita dapat menghasilkan satu model pedagogik dari sistem pembelajaran online yang akan kita kembangkan. Nah, tahap ini disebut dengan tahap eksplorasi, begitu ya. Nah, selanjutnya berdasarkan atas pedagogical model atau konstruk yang telah kita bangun, kita mengembangkan instructional strategies. Nah, langkah kedua ini dikenal dengan istilah enactment. Dan dalam konteks ini, Nada Dabah dan kawan-kawan menganjurkan kepada kita untuk mempertimbangkan social and cultural context. Nah, setelah itu baru masuk ke tahap langkah yang ketiga, di mana instructional strategies yang sudah digabungkan dalam satu learning technology menjadi satu sistem pembelajaran online ini dilakukan evaluation, tahap yang terakhir. Nah, tahap evaluation ini adalah yang menjadi ciri suatu penelitian desain atau suatu penelitian pengembangan itu ada tahap yang namanya evaluation yang lebih spesifik lagi disebut dengan formative evaluation. Nah, dari gambaran ini belum memberikan panduan langkah-langkah yang lebih jelas untuk kita bagaimana melaksanakan dari setiap langkah baik pada tahap eksplorasi, tahap enactment maupun tahap evaluation. Nah, mari kita lihat lebih jauh lagi. Saya dasarkan atas tulisan Brenda Banan di tahun 2013 yang lebih detail dalam satu diagram. Coba perhatikan baik-baik. Nah, model ILDF ini
terdiri dari 3 langkah besar, seperti yang tadi dijelaskan. Yang pertama adalah exploration, tahap yang pertama. Tahap yang kedua adalah enactment, tahap yang ketiga adalah evaluation. Nah, evaluation dibagi 2 lagi menurut, Brenda Bannon. Yang pertama adalah evaluation pada lingkup, eee eee, kecil atau local impact, dan yang kedua adalah evaluation pada lingkup yang lebih luas atau disebut dengan broader impact. Nah, mari kita fokuskan kepada tiap, langkah satu persatu. Kita perhatikan. Langkah pertama adalah explorations. Nah, di sini terlihat untuk melakukan pedagogical model atau konstruk daripada sistem pembelajaran online yang akan kita bangun, maka kita harus melakukan 4 langkah yang disarankan oleh, Bannon ini. Yang langkah pertama adalah melakukan need analysis. Jadi melakukan analisis kebutuhan. Jadi kita melakukan penelitian atau studi untuk melihat kesenjangan antara kondisi yang idealnya harus seperti apa dan keadaan senyatanya seperti apa, sehingga nanti gap-nya itu akan dilihat apakah sebagai suatu kebutuhan atau tidak. Jadi di sini memang teman-teman ketika ingin mengembangkan satu sistem pembelajaran daring dengan menggunakan model ini, berarti kita harus menguasai metode salah satu studi ilmiah, yaitu need analysis. Nah, yang kedua, tidak selesai hanya sampai di situ, ternyata kita harus melakukan literatur survei. Jadi kita melakukan survei terhadap literatur-literatur terkait, terutama adalah penelitian-penelitian terkait dengan pembelajaran daring, sehingga kita bisa membangun satu konstruk bahwa model pembelajaran daring yang akan kita lakukan atau sistem pembelajaran yang akan kita lakukan seperti ini, gitu ya. Nah, dengan demikian hasil dari langkah 2 itu adalah sebagai dasar bagi kita untuk masuk ke langkah yang ketiga, yaitu mengembangkan teori. Nah, setelah langkah 1, 2, dan 3, ini sudah resmi seperti yang saya jelaskan di slide pertama tadi, bahwa kita sedang atau telah membangun satu pedagogical model atau satu pedagogical construct terkait dengan sistem pembelajaran daring yang akan kita kembangkan. Nah, untuk melengkapi hal itu, Banan menyarankan langkah yang keempat, yaitu kita melakukan analisis audiens atau analisis karakteristik daripada audiens, supaya kita bisa memahami nanti sistem pembelajaran daring yang akan kita laksanakan itu untuk siapa. Siapa studentnya, siapa instrukturnya, siapa pengelolanya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, setelah itu dengan bermodalkan pedagogical model atau konstruk atau model sistem pembelajaran daring nanti akan dikembangkan sebagai hasil dari tahap eksplorasi, maka kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap enactment atau bahasa kita katakanlah tahap penyusunan atau tahap pengembangan. Nah, maka pada tahap enactment ini atau tahap pengembangan ini, langkah yang pertama adalah berdasarkan atas konstruk yang telah kita bangun, maka kita tetapkan di situ yang namanya desain daripada sistem yang akan kita kembangkan tersebut. Artinya lebih dikonkretkan lagi akan seperti apa. Nah, kemudian masuk ke langkah berikutnya adalah kita tetapkan prototipenya. Jadi sudah jelas dia akan tetapkan prototipenya, kemudian masuk kepada detail design. Jadi desain yang lebih rinci. Jadi tahap yang kedua ini memiliki 3 subtahap, ya, yaitu system design, articulated prototype. Nah, kemudian dari hasil articulated prototype ini kita jadikan sebagai desain sistem pembelajaran daring kita yang lebih detail sebelum nanti akan kita lakukan atau kita uji pada tahap yang ketiga, yaitu evaluation.
Nah, pada tahap evaluation ini ada beberapa pilihan langkah yang dilakukan. Jadi bukan pilihan, sebenarnya ini harus dilakukan. Yang pertama adalah formative testing, artinya menguji detail desain yang sudah kita buat secara formatif, gitu ya. Nah, jika hasil formative testing ini masih masih bahwa detail detail desain yang sudah kita buat masih belum begitu layak untuk masuk kepada tahap berikutnya, maka kita akan kembali lagi ke belakang, ke enactment, ke research system design. Lihat anak panahnya, kembali lagi ke kiri gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan lagi articulated prototype sampai menjadi detail design. Baru masuk lagi ke formative testing. Jika dari hasil formative testing dianggap sudah cukup bagus, maka kita langsung melakukan perubahan mungkin yang tidak terlalu besar, dan ini disebut dengan sistem refinement atau teori refinement. Jadi sistem pembelajaran daring kita baru di refinement atau diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki berarti kita sudah punya versi yang lebih baik. Maka masuk ke langkah berikutnya adalah implement. Implement berarti ini dalam situasi yang lebih senyatanya, ya, implement. Nah, ketika kita implement ini, kita masih tahap evaluation juga sebenarnya secara formatif, maka kita evaluasi hasilnya, gitu ya. Evaluasi hasilnya. Nah, pada saat teori sistem atau pada saat refinement ini, kalau misalnya pada tahap sistem refinement, kalau misalnya masih belum, ini bisa balik lagi ke formative testing. Jadi ini bisa iteratif di sini. Atau bisa juga balik lagi ke sistem desain, masuk lagi ke tahap awal daripada enactment. Oke ya. Tapi kalau hasil sistem refinement ini sudah masuk, kita langsung ke implement, kita laksanakan dalam situasi senyatanya. Kemudian kita masuk tahap keempat daripada evaluation lingkup kecil ini, maka kita lihat hasilnya, evaluate result. Kalau hasilnya kurang begitu baik, maka balik lagi ke sistem refinement. Kita implement lagi dan kita lihat lagi hasilnya. Begitu seterusnya. Ya. Nah, kalau hasilnya sudah baik, maka masuk, gitu ya, kita bisa masuk ke tahap yang ketiga, tahap yang keempat, evaluasi untuk lingkup yang lebih luas. Ini sudah pada tahap diseminasi sebenarnya. Jadi kita sudah melakukan memasarkan daripada sistem pembelajaran daring yang sudah kita punya. Maka kita lakukan yang pertama adalah publish result. Jadi model sistem pembelajaran daring yang sudah kita buat melalui pendekatan ILDF ini baru kita publish, dan ketika publish itu maka terjadi yang proses yang disebut dengan difusi, adaptasi, atau syukur-syukur kalau sudah bisa menjadi diadopsi gitu ya sebagai satu sistem. Nah, kemudian setelah itu jika ketika diffusion, adoption and adaptation ini masih memerlukan perbaikan, maka ini akan terjadi bolak-balik nih. Kembali lagi ke teori ke sistem refinement, implement, evaluate result, terus publish lagi dan lain sebagainya, sehingga sistem pembelajaran daring yang sudah dikembangkan dari tahap eksplorasi, tahap pengembangan atau enactment sampai dengan tahap evaluation lingkup kecil ini akan dikembangkan terus sampai akhirnya konsekuensinya ini apakah discontinuance, berhenti, atau terus dikembangkan secara terus-menerus. Nah, begitu kira-kira langkah-langkah yang dianjurkan oleh Banan Ritland dan Naradaba terkait dengan satu framework ketika kita mengembangkan sistem pembelajaran daring yang disebut dengan Integrative Learning Design Framework. Nah, selanjutnya adalah
Apa saja yang harus kita lakukan pada eksplorasi? Sorry, maksudnya adalah metode yang dapat kita gunakan ketika melakukan eksplorasi, ketika enactment, evaluation, maupun evaluation dalam konteks yang lebih luas. Mari kita lihat. Nah, pada tahap eksplorasi, maka banyak sekali metode yang dapat kita gunakan. Ini yang disarankan diantaranya adalah benchmark. Artinya, kita tidak memulai dari nol. Berarti kita melihat dari sistem pembelajaran daring yang sudah ada. Misal, kita diminta untuk mengembangkan satu sistem pembelajaran daring oleh satu lembaga diklat, organisasi. Maka kita mungkin bisa saja melakukan benchmark terhadap sistem pembelajaran daring yang mirip-mirip sama yang dilakukan oleh organisasi lain atau pusdiklat lain dan lain sebagainya. Dari situ kita akan jadikan itu sebagai dasar benchmark awal. Apakah kita akan adopt atau mungkin akan adapt. Nah, langkah berikutnya adalah salah satu yang dapat kita lakukan adalah melakukan performance analysis atau needs analysis. Nah, performance dan needs analysis ini tentu saja nanti akan berpengaruh terhadap model sistem pembelajaran daring nanti akan kita gunakan, termasuk strateginya dan lain sebagainya. Nah, termasuk konten atau isi daripada struktur daripada kurikulum pembelajaran daring akan kita gunakan. Nah, untuk menopang itu kita bisa lakukan interview atau wawancara, kita lakukan survei terhadap expert, gitu ya, atau kita lakukan fokus group discussion, atau mungkin pengamatan atau role modeling, atau kita lakukan studi kasus. Nah, studi kasus itu artinya kita lakukan penelitian studi kasus. Bisa saja penelitian studi kasus itu kita bandingkan antara yang sudah ada di tempat lain dengan beberapa model yang sama yang ada di tempat yang berbeda. Ini. Maka dengan demikian, dengan melakukan metode-metode ini, rasa-rasanya sudah cukup ini menjadi kita untuk membangun satu konstruk atau pedagogical model daripada sistem pembelajaran daring yang akan kita kembangkan. Gitu ya. Nah, pada tahap enactment, tentu saja karena di sini adalah bagian daripada membangun begitu, membangun sistem, maka ada banyak hal yang bisa kita lakukan diantaranya adalah task analysis. Ketika task analysis ini akan sangat terkait ketika kita akan mengembangkan kurikulum, konten, strategi atau metode yang akan kita gunakan dalam sistem pembelajaran daring yang akan kita lakukan. Bisa juga konteks analisis kita lakukan, designer log, expert review, audience review gitu ya. Nah, di sini tentu saja pada saat enactment kita akan tetap berkolaborasi dengan berbagai pihak. Di antaranya adalah instructional designer, kita sendiri, kemudian subject matter expert gitu ya. Kemudian pihak manajemen daripada lembaga yang meminta kita untuk mengembangkan sistem pembelajaran daring atau expert yang lain. Expert yang lain yang terkait gitu. Nah, kemudian pada tahap evaluation untuk lingkup yang lebih kecil, sebenarnya ini lebih mengarah kepada usability testing dari sisi potential user gitu ya. Artinya ini untuk mengukur tingkat kemampuan untuk dapat dilaksanakan, kemudian user acceptance-nya gitu ya. Kemudian ini juga melibatkan expert untuk mereview terkait dengan formative evaluation. Bisa juga digunakan metode observation atau video record. Jadi ketika user melakukan potensial user melakukan mencoba menggunakan sistem yang kita bangun, ini kita rekam gitu untuk melihat kemungkinan-kemungkinan kelebihannya di mana atau kelemahan-kelemahan atau kesulitan-kesulitan yang dirasakan di mana dan lain sebagainya. Bisa juga kita gunakan interview, tentu saja formative evaluation, ya, baik peer review, one-to-one evaluation, mungkin expert review atau small group, gitu ya, atau bahkan field trial atau field test.
Bahkan di sini, Banan juga menyarankan untuk melakukan pre-post comparative studies atau semacam kayak experimental design atau quasi, experimental studies untuk memastikan bahwa sistem yang kita bangun ini terbukti, handal, dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, sesuai dengan yang kita rancang. Nah terakhir, evaluasi dalam, lingkup yang lebih luas, ini kita bisa lakukan dengan analysis of, computer log files atau sekarang lebih dikenal dengan learning analytics, kemudian multi-site interview, survei dan observation atau mungkin data mining yang saya barusan bilang adalah, learning analytics, atau mungkin dilakukan correlational studies gitu ya, atau experimental studies untuk membuktikan sistem ini berjalan dengan baik. Nah, Eee demikian teman-teman sekalian, ini terkait dengan salah satu model, ILDF dengan, berbagai langkahnya yang saya gambarkan secara umum rincian dari langkah-langkah tersebut. Untuk selanjutnya, saya minta Anda atau teman-teman sekalian untuk dapat membaca buku yang telah diberikan ya, yang ditulis oleh Nada Dabah dan Brenda Banan-Ritland tentang Integrative Learning Design Framework. Nah, dengan menggunakan salah satu model ini, Anda, kita sebagai instructional designer atau instructional system designer, lebih khusus lagi adalah e-learning system designer, dapat percaya diri dengan dapat percaya diri karena kita telah memiliki salah satu senjata untuk mengembangkan e-learning design, yaitu satu model, salah satunya adalah model ILDF. Untuk desain e-learning dalam skala mikro, dalam skala kecil, Anda sudah memiliki salah satu senjata atau model, yaitu model desain pembelajaran pedati. Nanti untuk yang lebih level mikro lagi, bagaimana mengembangkan konten e-learning, kita akan pelajari salah satu model lagi yang namanya Successive Approximate Model dari Michael Allen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.